Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para budiman yang kami muliakan, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat Allah yang telah berikan pada kita, sehingga kita pada pagi menjelang siang ini, waktu subuh, kita melaksanakan ibadah dengan keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah, sehingganya kita bisa bersama-sama untuk menggapai rahmat dan ridha Allah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah, di sini kesyukuran harus kita tetapkan dalam diri kita. Dengan syukur maka kita akan ditambah nikmat oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, maka Allah akan menambahnya. Tapi jika kalian kufur atas nikmat Allah yang Allah berikan pada kita atau pada kalian, ketahuilah siksa Allah sangat pedih. Di sini para saudara yang kami hormati, kesyukuran ini merupakan perintah Allah. Perintah Allah diwajibkan kepada hambanya. Perintah Allah diwajibkan pada satu-satunya hamba, bahwasanya syukur salah satu kewajiban sebagai insan. Dan di sini Allah juga menegaskan, di dalam perintah disertai dengan ancaman. Di dalam perintah disertai dengan ancaman. Ancaman Allah adalah siksa. Orang yang tidak bersyukur, maka Allah akan menyiksa orang itu. Ma yaf'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat menyiksa kepada hamba yang beriman lagi bersyukur. Maka dengan kesyukuran ini ada dua hal yang harus kita sampaikan kepada diri kita. Asyukru biqalbi, asyukru bilisan. Syukur itu dengan lisan, syukur itu dengan hati. Kalau kita bisa mensyukuri lisan kita, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah, maka hati kita akan dipenuhi dengan rasa cukup. Hati kita akan dipenuhi dengan keikhlasan. Hati kita akan dipenuhi dengan keimanan. Dengan keimanan inilah dan ketakwaan inilah kita sebagai hamba Allah, sebagai insan Allah yang diciptakan di dunia ini hanya satu tujuannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu kesyukuran kepada Allah itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang mensyukuri akan nikmat Allah. Bukti kita ibadah kepada Allah adalah kita termasuk orang yang mensyukuri akan nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak sekali. Nikmat Allah kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya, akan tapi hanya untuk mensyukurinya. Praktek dalam bersyukur adalah kita mengucapkan dengan lisan, dan dipahami dalam hati, dan baru kita aplikasikan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ketika ada perintah dari Allah, kita harus kerjakan. Ketika ada larangan dari Allah, harus kita jauhi. Perintah dari Allah termasuk kita diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban hamba Allah, termasuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Sholat lima waktu adalah salah satu kewajiban kita. Itu. Allah di dalam membangun Islam ini, bunai Islam ala khamsun. Allah telah membangun Islam atas 5. Syahadatu billah, syahadat dengan Allah. Syahadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama adalah syahadat. Mengisahkan kepada Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Yang wajib kita sembah, satu-satunya zat yang wajib kita sembah adalah Allah. Kita tidak boleh menyekutukannya. Maka pondasi pertama yang diberikan Islam kepada umatnya adalah syahadat. Syahadat pengesahan kita. Syahadat adalah salah satu penguat iman kita. Syahadat adalah letak pondasi bagaimana kita menjadi orang iman yang sempurna. Allah juga merintahkan dalam Al-Quran, udkhulu fisilmi kafah. Masukkanlah diri kalian dalam Islam kesemuanya. Semua kita harus yakin bahwa Islam ini adalah agama kita, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang cintai oleh Allah. Allah menegaskan juga di surah Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Islam inilah para saudara semuanya yang harus kita tetapkan. Bunyal Islam alal khamsun. Pertama, Allah membangun Islam atas dasar 5. Yang pertama syahadat. Dengan syahadat ini mari kita yakini bahwa syahadat adalah rohnya di dalam Islam. Itu. Setelah syahadat, kita supaya melaksanakan sholat. Wa aqimus sholat. Kita menetapi sholat. Kita menegakkan sholat. Sholat barometernya keimanan kita. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan salah satu tiang agama yang harus kita pertahankan. Dan sholat akan bisa mencegah dari kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah dari kefahsyaan dan kemungkaran. Sholat ini tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau agama punya tiang, ibarat bangunan. Kalau bangunan ada tiang, maka bangunan akan kokoh dan kuat. Tapi kalau tidak ada tiangnya, maka bangunan akan roboh. Begitupun Islam. Itu barometer keimanan seorang adalah dilihat dari sholatnya. Sholatnya itu sudah pas atau belum, sudah benar atau belum, sudah khusyuk atau belum, tumakninah atau belum, bisa menjaga kesucian atau belum. Ini adalah menentukan Islam kita. Kalau Islam kita baik, agama kita itu akan baik. Man hafidhah faqad hafidhad dinnah wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adyat. Barang siapa yang bisa menjaga sholatnya, berarti orang itu menjaga agamanya. Dan barang siapa yang bisa menjaga agamanya, berarti dia tidak akan menyia-nyiakan ibadah selain sholat 5 waktu. Sholat adalah perintah Allah langsung, tidak diwakilkan. Itu wahyu sholat. Beda dengan yang lain. Kalau wahyu-wahyu lain yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad itu lewat perantara malaikat Jibril. Tapi kalau sholat itu langsung perintah Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perantaranya, langsung diperintah oleh Allah. Itu diceritakan pada Kitabul Iman. Itu di sebuah riwayat pada waktu Nabi Isra Mi'raj, pada waktu Nabi diangkat, pada waktu Nabi diajak jalan-jalan oleh malaikat dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Itu sampai diajak oleh malaikat di dalam mimpinya Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan. Diajak jalan sampai ke langit 7. Mulai dari langit pertama, kedua, sampai ke 7. Itu. Di langit-langit pertama itu ketemu dengan nabi-nabi.
Ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, dan ada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu tentang sholat. Banyak sekali yang meriwayatkan tentang sholat. Itu pada waktu Rasulullah diajak oleh malaikat jalan-jalan ke Sidratul Muntaha. Itu langit yang paling atas, yang paling tujuh. Itu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah langsung. Nabi Muhammad di situ itu diajak oleh malaikat sampai diantarkan ke langit tujuh. Disitulah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menjalankan aktivitas sholat berjamaah, sholat 5 waktu, yang mana pada waktu itu oleh Allah, hamba Allah, Nabi Muhammad, kamu saya perintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu kepada umatmu. Ini perintah saya kepadamu dan kepada umatmu supaya kamu jalankan. Sendiko dalam ya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad itu pulang, turun. Akhirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah perjalanan mau pulang dari Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad itu ketemu dengan malaikat. Dengan malaikat. Ketemu dengan Nabi. Dan juga ketemu dengan Nabi Musa. Oleh Nabi ditanya, wahai saudaraku yang mulia, itu, kamu telah dipesan apa, diperintah apa, diberi wahyu apa oleh Allah? Wahyu apa yang kamu bawa ke dunia yang harus diwajibkan pada diri kamu dan umat-umat? Kata Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya oleh Allah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Saya dan umatku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Nabi Musa, kalau umatmu untuk menjalankan sholat 50 waktu, saya jamin tidak akan mampu. Karena apa? Umat saya diperintahkan menjalankan kewajiban amanah kepada Allah. Itu tidak mampu, padahal umat saya umat yang paling kuat, umat yang paling tinggi, bahkan gunung-gunung diukir, dijadikan rumah, untuk sampai menjadikan rumah megah. Itu untuk ibadah 50 waktu tidak mampu. Apalagi umatmu yang sangat lemah, umatmu yang tidak kuat untuk menjalankan kewajiban yang begitu banyak. Apakah kamu tidak kasihan dengan umat-umatmu yang lemah itu? Coba kamu minta kepada Allah. Kamu datang lagi pada Allah untuk minta kortingan, untuk minta agar tidak 50 waktu. Karena saya yakin umat tidak akan mampu. 50 waktu sangat banyak. Umat tidak akan mampu. Tidak akan sempat untuk mencari dunia. Tidak akan sempat untuk mencari, bahkan tidak akan bisa melaksanakan ibadah itu. Coba kamu minta pada Allah. Minta dispensasi. Apa gitu ya? Kata Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad berangkat dengan malaikat Jibril. Diajak kembali menghadap pada Allah. Assalamualaikum. Ya Rob. Ya ada apa? Kenapa? Ada apa ini? Ya Allah. Saya di bawah sana ketemu saudara saya. Nabi Musa mengatakan bahwa umat saya tidak akan mampu untuk menjalankan ibadah 50 waktu ya Allah. Mohon kami minta dispensasi, minta kortingan Jangan 50 waktu. Bisa enggak ya Allah? Ya udah, kata Allah. Allah mengatakan ya udah separuh dari 50, berarti 25. 25 waktu sholat untuk umat Nabi Muhammad. Nggih. Terima kasih ya Allah atas dispensasinya tuh udah merasa seneng atau Nabi Muhammad udah merasa bangga. Mulai 50 turun menjadi 25. Tapi ternyata ketika dia itu mau kembali ke bawah, ketemu lagi pada Musa, ditanya, saudaraku saudaraku yang paling mulia gimana informasinya ini? Coba saya tanya lagi Saya minta informasinya. Berapa waktu yang telah diberikan pada engkau dan umatmu di dalam ibadah sholat 5 waktu itu? 50 waktu.
Saya sudah dikasih kortingan, Musma. Saya sudah diberi kortingan oleh Allah bahwasanya saya ini supaya mengerjakan 25, separuhnya dari 50. Berarti 25. Kata, belum mampu. Belum mampu. Umatmu belum mampu menjalankan 25 waktu, masih banyak itu. Tidak akan ada yang ibadah 25 waktu, tidak ada. Umatmu tidak mampu itu. Loyo semua itu. Janganlah 25 itu. Di bawah itu aja saya belum yakin kok. Karena apa? Umat saya yang kuat-kuat saja itu tidak sebanyak itu, tidak mampu bahkan meremehkan tentang kewajiban ibadah kepada Allah. Coba kamu minta lagi kepada Allah. Minta korting kepada Allah. Itu. Minta korting kepada Allah. Jangan 25. Diturunkan lagi. Kalau bisa sedikit-dikitnya. Itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datanglah kepada Allah dengan diajak oleh malaikat Jibril. Coba diantara kembali ini menghadap pada Allah. Assalamualaikum. Salam Nabi Muhammad menghadap ke arsy Allah. Oh ya, ada apa? Muhammad? Oh iya ya Allah. Saya malu ya Allah sebetulnya. Kenapa malu? Ini ya Allah. Saya mau pulang nggak jadi-jadi ini oleh Nabi Musa itu selalu di apa namanya? Ditanya terus saya itu. Itu katanya umat saya tidak mampu 25 waktu itu untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ini gimana ya Allah? Itu. Enaknya di korting lagi. Minta kortingan. Itu, didispensasi itu. Gimana ya Allah? Ya udah, kalau gitu saya korting separuh 25, 12,5 rakaat. 12 12 waktu itu. 12 waktu gimana? 12 waktu gimana itu? Ya udah ya Allah, sawan nang Nabi Muhammad alhamdulillah. Itu. Ya udah gini aja kata Allah. Kalau gitu enggak 12 lah, 5 waktu aja. 5 waktu namun pahalanya 50 waktu. Gimana? Mau? Wah, akhirnya Muhammad, wah, purun ya Allah, siap itu. Nggih pun ngoten. Akhirnya pulang ya. Sudah mendapatkan wahyu dari Allah, sudah berbincang dengan Allah, sudah bicara dengan Allah dalam waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu diperintah sholat itu mulai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang mana 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Subhanallah. Sangat istimewa. Dari umat Nabi Muhammad mulai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sangat istimewa para saudara semuanya. Gitu. Maka disinilah dia pulang. Wah. Ketemu Musa. Ya. Ketemu lagi gimana? Nabi Muhammad, saudaraku yang mulia, gimana ini informasinya apa dari Allah itu? Ini Nabi Muhammad menyampaikan kepada Nabi Musa. Wah, Allah memberikan kortingan kembali Musa. Terima kasih Nabi Musa. Loh, terima kasih gimana? Berapa kortingannya? Itu. Kortingannya adalah 5 waktu pahalanya 50 waktu. Wah, hebat toh? Wah, belum mampu itu. 5 waktu masih banyak itu umatmu, belum mampu itu. Itu. Minta lagi pada Allah, wes lah, aku izin aku ya Allah. Malu saya. Masuk saya ngerengek pada Allah lagi. Udah cukuplah ini aja lah. Insya Allah umatku kuat. Insya Allah umatku siap untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kalau itu ya udah, monggo. Akhirnya Nabi Muhammad turun. Kembali lagi, ternyata mimpinya sudah selesai. Mimpi Nabi Muhammad itu wahyu. Itu mimpinya Muhammad itu wahyu. Tidak seperti mimpi kita. Mimpi kita mungkin ya bukan wahyu. Itu kembang tidur aja. Itu. Nabi Muhammad wahyu seperti itu. Menerima wahyu tentang sholat itu langsung. Tidak diwakilkan kepada malaikat Jibril. Tapi kalau wahyu lain seperti Al-Quran, seperti wahyu-wahyu lain, itu Nabi Muhammad diwakilkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad langsung. Tapi untuk sholat ini, bunyal Islam al-khamsuh, diantaranya telah syahadat sholat. Sholat adalah barometernya orang iman. Barometernya orang Islam. Maka kalau orang Islam tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dia itu mengkhianati perintah Allah. Man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia hukumnya adalah tidak iman, kafir. Maka para budiman, rahimakumullah, kita lanjutkan untuk yang 3 season
atau 3 materi setelah sholat, insya Allah di waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan kultum kita, mari kita cukupkan saat ini. Itu maka untuk salah satu kesimpulan dari ibadah kepada Allah, kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri nikmat Allah, menjalankan perintahnya Allah agar kita menjadi hamba yang mulia dan kita mati masuk dalam surganya Allah. Amin. Demikian dari kami, banyak kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.